Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Deddy Tendra. Eh, saya di sini bakal membacakan hasil paper saya dengan mata kuliah pedagogik dengan judul Strategi Pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pandang pedagogik. Di dalam era globalisasi, dunia pendidikan sangat dipentingkan dan di pemerintahan mencanangkan beberapa program untuk pendidikan di Indonesia. Program tersebut merupakan salah satu strategi pemerintahan di bidang pendidikan dalam konteks pembelajaran. Strategi diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efisien, dan produktif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam strategi tersebut, pemerintahan tidak hanya menekankan pada pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan non-akademik. Pendidikan karakter dirancang untuk mencetak generasi penerus bangsa yang mampu memajukan tanah air di negeri tercinta ini. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pendahuluan di atas, masalah yang ingin dijawab dan dibahas dalam tulis ini adalah: pertama, apa yang dimaksud dengan batasan strategi pembelajaran PEJAS? Yang kedua, apa saja ragam komponen PEJAS? Yang ketiga, apa saja ruang lingkup SBM PEJAS? Yang keempat, fungsi dan manfaat SBM. Yang kelima, macam-macam pembelajaran PEJAS. Yang keenam, prosedur pembelajaran PEJAS. B. Batasan strategi pembelajaran PEJAS. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran pembelajaran. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Suatu yang perubahan pada kepribadian yang dinyatakan pengusahaan respin atau disebut dengan sambutan, atau tingkah laku yang baru berupa perubahan keterampilan, sikap, kebiasaan, kesanggupan, dan pemaksaan. Sedangkan mengajar adalah suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan mengajar bila tindakan itu didasarkan atas suatu perencanaan yang matang dan terlatih. Strategi dapat diasumsikan sama artinya dengan sebuah siasat, cara atau trik kita untuk proses belajar mengajar agar tercapainya apa yang kita inginkan. Setelah guru menetapkan pendekatan pembelajaran, maka selanjutnya guru harus menyusun sebuah strategi dalam pembelajaran agar tercapainya suatu komponen yang kita inginkan. Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pengertian strategi pembelajaran menurut pendapat ahli pendapat Suyojono yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsisten antara aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran. Tahun 2008. Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran merupakan pola umum kegiatan pembelajaran, rangkaian perbuatan guru siswa dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran hakikatnya sebagai berikut: pertama, waktu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode atau teknik pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, pembagian peran fungsi antara guru dan siswa. Terus ragam komponen PEJAS. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan melalui suatu kegiatan pendidikan.
Tujuan pendidikan ini didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang tersebar mulai dari pertama, tujuan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan institusional. Yang kedua, peserta didik. Kalau dulu orang berpikir peserta didik terdiri dari anak pada usia dini atau usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan, kompetensi, bakat yang ada pada dirinya. Yang ketiga, pendidikan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik secara akademik atau akademis. Pendidik adalah tenaga pendidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, instruktur, dan lain-lainnya. Keempat, media. Media proses pembelajaran pendidikan jasmani terdiri dari media audiovisual dan kinetik. Media visual merupakan wadah penyampaian pesan yang dapat dilihat. Media audio merupakan wadah menyampaikan pesan berupa suara. Lanjut, ada dengan metode pembelajaran. Yang keenam ada isi pendidikan. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat berupa benda, orang, keadaan, dan peristiwa. Di ruang lingkup pendidikan ini ada namanya ruang lingkup. Ada 5 kategori. Yang pertama, metode pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, ruang belajar. 4, guru. Yang kelima, peserta didik. D, fungsi dan manfaat SBM. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran. Strategi pembelajaran berfungsi pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju pembelajaran dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan efisien. Yang selanjutnya, mengurangi beban guru dalam menyampaikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah peserta didik. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Lanjut, yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajar dengan cara perancangan program pembelajaran seperti MPP, silabus. Yang kedua, pengembangan bahan mengajar yang dilandasi oleh penelitian. 4, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. Yang B, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 6, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. 7, fungsi strategi pembelajaran jasmani sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Strategi dapat pula berfungsi sebagai patokan atau tolak ukur. Yang E, macam-macam strategi. Di macam-macam strategi ini ada 5 macamnya. Yang pertama, pembelajaran interaktif. Di sini ada juga bagiannya. Yang pertama, bagiannya gaya komando. Yang kedua, sasaran gaya komando. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan gaya komando.
Terus yang kedua ada namanya kelebihan gaya komando. Yang ketiga mengajarkan sesama teman atau sesama saudara. Yang keempat mode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ada 3 bagian. Yang pertama tujuan mode pembelajaran kooperatif, yang kedua prinsip, yang ketiga ciri-ciri mode pembelajaran kooperatif, yang kelima strategi kognitif, yang keenam pembelajaran beregu, 7 strategi pembelajaran budi. Prosedur pembelajaran penjas. Proses pembelajaran merupakan kegiatan aktivitas dan interaksi antara siswa dan guru. Melalui rencana pembelajaran penjas ini ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Yang pertama pra pertemuan, yang kedua salam pertemuan, yang ketiga pasca pertemuan. Di pra pertemuan ini ada berapa bagian. Yang pertama sasaran pembelajaran, memilih gaya pembelajaran, siapa yang akan diajar, yang selanjutnya pokok pembahasan, tugas, jumlah, urutan di mana mengajar dan kapan mengajarnya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya strategi berasal dari bahasa Inggris, yaitu strategi, artinya siasat, akal atau ilmu perang. Pada awalnya istilah strategi seringkali digunakan di kalangan militer dan diartikan sebagai seni merencanakan gerakan militer dalam suatu pertempuran atau perang, utama dalam hubungan dengan gerakan pasukan darat, laut, dan udara. Ke arah sasarannya menguntungkan untuk bertempur. Beberapa pengertian di atas strategi dapat dirumuskan sebagai dasar yang mengacu pada perencanaan dan pengelolaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Oke, demikianlah hasil paper saya dalam mata kuliah pada hari lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.